Mengenali dan mengendalikan hama tikus sawah. Tikus sawah, meski tampak tidak berbahaya, namun memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap produktivitas padi di Indonesia. Hama ini menjadi ancaman serius bagi petani karena mampu merusak hingga 80% tanaman padi hanya dalam satu malam. Dengan serangan yang cepat dan merata, mulai dari akar, batang, daun, hingga bulir padi, tikus sawah dapat menghentikan pertumbuhan tanaman padi dan menimbulkan kerugian yang besar bagi petani. Salah satu alasan mengapa tikus sawah menjadi hama yang sulit dikendalikan adalah kemampuannya untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Tikus betina hanya membutuhkan waktu sekitar 21 hingga 24 hari untuk mengandung dan melahirkan anak. Proses kelahiran ini dikenal dengan istilah vivipar atau beranak. Induk tikus betina dapat melahirkan antara 6 hingga 10 anak tikus dalam satu kali melahirkan dan dapat melahirkan hingga 5 kali dalam satu tahun. Bahkan, anak tikus yang baru berusia 3 bulan sudah siap untuk bereproduksi. Dalam beberapa kasus, ada tikus yang dapat melahirkan hingga 12 anak dalam satu kali melahirkan. Kemampuan tikus dalam mencapai tingkat kematangan seksual juga sangat cepat. Tikus jantan hanya membutuhkan waktu 10 hingga 12 minggu untuk matang secara seksual, sedangkan tikus betina hanya membutuhkan waktu 8 hingga 9 minggu. Dengan kecepatan reproduksi ini, populasi tikus dapat mencapai tingkat maksimal dalam waktu singkat. Dari awalnya hanya 2 tikus, dalam satu tahun populasi tikus dapat menjadi 1.250 tikus. Bahkan, sepasang tikus mampu mereproduksi lebih dari 2.000 anak dalam setahun jika proses keberanakannya tidak dikendalikan. Tikus sawah merupakan hama yang sangat merugikan bagi petani padi di Indonesia. Dengan kemampuan reproduksi yang sangat cepat, tikus sawah dapat dengan cepat merusak tanaman padi dan mengurangi produktivitas padi. Oleh karena itu, pengendalian hama tikus sawah perlu dilakukan secara serius dan terpadu untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi petani. Strategi pengendalian hama tikus sawah. Tikus sawah, meski tampak tidak berbahaya, namun memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap produktivitas padi di Indonesia. Untuk mengatasi hama ini, diperlukan serangkaian teknik yang terintegrasi dan melibatkan berbagai aspek. Penanaman dan panen serentak, teknik ini memerlukan koordinasi antar petani dalam satu area sawah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jarak waktu penanaman dan panen tidak lebih dari 2 minggu. Dengan metode ini, tikus tidak akan memiliki sumber makanan yang berkelanjutan dan populasi mereka akan menurun. Sanitasi habitat. Teknik ini melibatkan pembersihan saluran air dan penghilangan tumpukan jerami di lahan sawah. Dengan menjaga kebersihan habitat, kita dapat mengurangi tempat persembunyian dan sumber makanan tikus. Gerakan bersama, geropyokan massal. Teknik ini melibatkan kerjasama antar petani dalam skala besar, desa, atau dalam suatu area sawah. Petani secara bersama-sama menggali sarang tikus dan memompa air ke dalam sarang tersebut. Sehingga, tikus akan terpaksa keluar dari sarang dan dapat ditangkap atau dibunuh. Fumigasi pengemposan. Teknik ini melibatkan penggunaan bahan kimia untuk membunuh tikus. Meskipun efektif, penggunaan bahan kimia harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sistem perangkap barrier, TBS, dan sistem perangkap barrier linear, LTBS. Teknologi ini merupakan bagian penting dari strategi pengendalian tikus sawah secara terpadu. Teknologi ini diintegrasikan dengan teknologi konvensional seperti penanaman serentak, sanitasi habitat, geropyokan massal, fumigasi sarang tikus, penggunaan rodentisida dengan benar, serta pelestarian predator alami tikus sawah. Pemanfaatan predator alami. Teknik ini melibatkan pemanfaatan predator alami tikus, seperti burung hantu. Dengan memelihara dan melestarikan predator alami, kita dapat mengendalikan populasi tikus secara alami. Rodentisida. Beberapa jenis pestisida yang digunakan untuk membasmi tikus antara lain Pospit, Temis, Kovidon, Radok dan lain-lain. Seperti halnya fumigasi, penggunaan rodentisida harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Dengan menerapkan teknik-teknik ini secara terpadu, kita dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang dalam upaya pengendalian hama tikus sawah. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan produktivitas padi dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh hama tikus sawah.